Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kembali dalam lanjutan seri dalam kita mengelola keuangan kita. Hari ini saya ingin melanjutkan di bagian yang kedua, yaitu bagaimana kita berinvestasi. Oke, sebelumnya kita baca firman Tuhan dari Matius 25, ayatnya yang ke-14 dimulai dengan tema perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Dan kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebagaimana dengan ayat-ayat yang kita baca tadi, setiap Tuhan memberikan perumpamaan tentang talenta. Kenapa? Setiap kita yang dipercaya oleh Tuhan, dipercayakan sesuai dengan kemampuan yang ada. Tuhan memberkati kita dan Tuhan mempercayakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak talenta yang dalam hal ini, karena saya bicara mengenai keuangan, saya bicara mengenai talenta di dalam kita mengelola keuangan. Tuhan mempercayakan keuangan sesuai kemampuan seseorang di dalam mengelola keuangan tersebut. Kalau dikatakan di sini talenta, ada yang diberi 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada 1 talenta. Karena apa? Tuhan tahu, kepada orang ini Tuhan bisa percayakan sejumlah yang besar. Karena apa? Kepada orang yang diberikan talenta yang besar, Tuhan juga menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah mempercayakan talenta keuangan kepada kita, kita berkewajiban mengelola uang itu dengan baik. Seperti dikatakan tadi di ayat firman Tuhan, kepada yang diberi 5, kepada yang diberi 2, mereka menghasilkan 5 dan menghasilkan 2, dan Tuhan berkata bahwa mereka, engkau adalah hamba yang baik, engkau hamba yang rajin, engkau hamba yang setia. Tapi kita lihat kepada 1 orang yang diberi talenta dan tidak mengembangkan talenta tersebut, Tuhan mengatakan engkau hamba yang malas, engkau hamba yang jahat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang dikatakan mau menjadi hamba Tuhan yang rajin, hamba Tuhan yang baik, dan hamba Tuhan yang setia. Kita harus setia mengelola apa harta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita bicara mengenai investasi berbicara ada investasi jangka panjang, jangka pendek. Ada yang liquid dan tidak liquid.
Investasi yang liquid, kita bicara adalah tabungan, deposito. Nah, deposito Bapak Ibu bisa atur, karena ada jangka waktunya. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Bapak atur, Bapak Ibu kita atur sebagaimana sesuai yang menjadi kebutuhan kita. Kalau Bapak Ibu beli dolar, mata uang asing lainnya, atau Bapak Ibu beli emas, itu semua saya bisa katakan investasi yang liquid. Ya, dan ada investasi yang tidak liquid. Kita bisa berinvestasi. Ada yang berinvestasi mungkin beli lukisan atau jam tangan ya, atau ruko atau apapun Bapak Ibu Saudara yang engkau berinvestasi. Ada hal tertentu di mana investasi tidak liquid ini saya katakan begini. Pada saat engkau butuhkan cash, mungkin aset-aset ini tidak bisa langsung dijual. Ataupun kalau engkau mau jual cepat, engkau akan rugi. Jadi sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti belajar bijaksana mengelola investasi, mengelola uang dengan cara menginvestasikannya dengan cara yang benar. Sehingga di kala COVID seperti ini, kalau kita sudah belajar menginvestasikan dengan cara yang benar, maka kita tidak akan mengalami kesulitan-kesulitan. Mungkin seperti Bapak Ibu kalau saudara nabung, aduh tapi bunganya kecil, pengen yang bunganya besar. Saudara Bapak Ibu kita sudah mendengar, lembaga keuangan, Jiwasraya, Indosuria. Yang akhirnya apa saudara? Bapak Ibu taruh uang di sana tapi uangnya tidak bisa kembali. Ini hal yang sedih sekali. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu perlu uang dan ternyata uangnya hilang. Nah, ini yang dikatakan kita harus bijaksana dalam menginvestasikan. Ada hal yang mungkin tabungan bunganya kecil, tapi nggak apa-apa, kita aman. Kita pilih bank pemerintah, bank yang aman, ya, yang namanya sudah terkenal baik. Nah, kita investasikan dalam berupa deposito, atau kita beli emas, atau kita beli mata uang asing. Ini semuanya baik, karena kapan waktu kita butuhkan, kita bisa jual. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kalau kita di kondisi seperti ini, kita tidak menyangka, kita mendadak pekerjaannya harus di PHK, usaha kita mendadak harus tutup karena COVID. Tapi kalau kita mempunyai investasi dengan cara yang benar, apapun terjadi, kita tetap bisa keluar. Kita bisa lewatin masalah-masalah ini sampai pada harinya kita menghasilkan kembali, kita bisa mulai menabung lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, dan salah satu saran saya di dalam kita berinvestasi, khususnya Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ingin berinvestasi yang jumlahnya besar, kalau engkau investasi di lukisan atau mobil atau apapun itu, pastikan namanya investasi tidak boleh dilakukan dengan berhutang. Oke, untuk sesi yang berikutnya saya akan berbicara soal hutang, tapi hari ini saya ingin mau katakan, kita anak-anak Tuhan, kita mesti menjadi anak-anak yang setia di dalam mengelola uang yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya tahu ini waktu yang begitu pendek ini, saya tidak bisa menjelaskan terlalu panjang lebar bagaimana melakukan investasi dengan benar, tapi saya berharap dengan apa yang kita dengar hari ini, itu boleh menjadi modal buat Bapak Ibu Saudara, supaya hari ini saudara mulai berpikir, ini investasi saya liquid atau tidak liquid? Investasi saya ini jangka pendek atau jangka panjang? Kita mulai berhati-hati, dan saya percaya kalau kita menjadi orang yang berhati-hati di dalam mengelola keuangan kita dalam berinvestasi, maka Tuhan akan berkata, engkau hamba yang baik, engkau hamba yang setia, engkau hamba yang rajin, karena engkau menghasilkannya baik, aku akan tambahkan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar lagi. Artinya apa? Tuhan akan memberkati kita lebih besar lagi, sehingga kita bisa dipercayakan hal-hal yang lebih besar, karena Tuhan mau kita melakukan hal yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Ya, sekian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semoga bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.